Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman boleh berkah, bertumbuh dan berubah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambutkan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini saya mau membahas firman Tuhan dengan judul Tragedi Petobat Lama. Ayatnya saya ambil dari Lukas 15 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya nggak bacakan karena sudah kita dengarkan setiap minggu di dalam ibadah raya pagi. Ya, tapi ada sebuah yang menarik Bapak Ibu. Saya mau memulai dengan sebuah cerita. Di sebuah gereja ada seorang ibu-ibu yang telah melayani Tuhan lebih dari 30 tahun. Hampir tiap minggu ia nggak pernah absen. Ia setia mengikuti ibadah, melayani dengan diam-diam, dan selalu siap membantu ketika gereja membutuhkan tenaga, dan banyak orang yang mengenal dia sebagai sosok yang setia. Suatu hari datanglah wanita muda yang baru bertobat. Dahulu hidupnya jauh dari Tuhan. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya berubah secara drastis. Semangatnya begitu menyala, ia rajin beribadah, tidak malu menceritakan kesaksiannya, dan dalam waktu yang relatif singkat mulai dipercaya terlibat dalam beberapa pelayanan. Melihat hal itu, ibu yang sudah puluhan tahun melayani tadi berkata kepada seorang temannya, "Saya sudah melayani Tuhan lebih dari 30 tahun. Mengapa orang yang baru datang justru lebih diperhatikan daripada saya?" Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, namun sebenarnya kalimat itu sedang membuka isi hati yang paling dalam. Ia tidak sedang marah kepada wanita muda itu, ia sedang kecewa karena merasa pengabdiannya tidak dihargai sebagaimana yang ia harapkan dari si empunya kerajaan surga. Bahkan mungkin juga dari gembala sidang yang di tempat, atau mungkin para pemimpin yang lain. Bukankah tanpa sadar kita pun dapat mengalami hal yang sama, Bapak Ibu? Kita bersuka cita ketika ada orang bertobat, tetapi sukacita itu perlahan memudar ketika orang tersebut mulai dipakai Tuhan, mendapat perhatian, atau bertumbuh lebih cepat daripada kita. Saat itulah hati seorang petobat lama dapat berubah menjadi hati seorang anak sulung. Saya ngomongnya begini nih, anak sulung tuh sebagai petobat lama, dan anak bungsu tuh sebagai petobat yang baru kembali kan. Tragedi terbesar dalam kehidupan orang percaya bukanlah ketika ia meninggalkan rumah Bapa, melainkan ketika ia tetap berada di rumah Bapa, tetapi kehilangan hati Bapa. Karena itu, setiap orang percaya harus menjaga hatinya agar tetap bersukacita atas setiap karya kasih karunia Allah. Lalu, tragedi apa yang dapat menimpa seorang anak sulung? Bukankah kehidupannya baik-baik saja? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu. Tragedi apa saja? Dan saya akan membagi ini menjadi 3 bagian supaya kita enggak terlalu terburu-buru. Bahkan mungkin 4 bagian ya. Yang pertama, tragedi dimulai ketika kesetiaan diukur dengan prestasi. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Lukas 15 ayat yang ke-29 berkata seperti itu. Anak sulung memulai keluhannya dengan kalimat yang mengejutkan. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Kata melayani di sini menunjukkan bagaimana ia memandang hubungannya dengan sang ayah. Alih-alih berbicara sebagai seorang anak yang menikmati kasih ayahnya, ia berbicara seperti seorang pekerja yang sedang menyampaikan daftar pengabdiannya. Maka sering saya bilang, kita ini anak apa karyawan. Dari perkataannya terlihat bahwa ia mulai mengukur kasih berdasarkan lamanya pelayanan dan besarnya pengorbanan. Ini bahaya Bapak Ibu bagi orang-orang yang gak menyadarinya. Bahwa ada orang-orang yang telah lama mengikut Tuhan, tapi dia tidak menyadari bahwa kesetiaan dia itu hanya diukur hanya dengan sebuah prestasi. Kesetiaan yang semula lahir dari rasa bersyukur dapat perlahan berubah menjadi rasa memiliki jasa. Kita mulai menghitung berapa lama kita memimpin komsel, berapa tahun kita melayani di gereja,
berapa banyak persembahan yang telah kita berikan, atau berapa banyak pengorbanan yang telah kita lakukan. Dan tanpa sadar kita mulai berharap bahwa semua itu memberi kita hak untuk diperlakukan secara istimewa. Padahal di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan jasanya. Keselamatan adalah anugerah, demikian pula kesempatan untuk melayani. Kita tidak pernah melayani supaya Allah semakin mengasihi kita. Sebaliknya kita melayani karena kita mengasihi Allah. Ketika motivasi ini bergeser, pelayanan berubah menjadi beban. Dan hati mulai dipenuhi rasa kecewa setiap kali harapan kita tidak terpenuhi. Anak sulung gak menyadari bahwa dia telah menikmati hak yang istimewa selama bertahun-tahun. Yaitu apa? Tetap berada bersama dengan bapaknya. Karena fokusnya itu beralih dari mulai harusnya dia bisa menikmati dia bersama dengan ayahnya, berubah menjadi harusnya ini loh yang gue terima. Penghargaan, pujian, dan lain-lain. Dan ketika itu bergeser, akibatnya anak sulung kehilangan sukacita yang seharusnya lahir dari persekutuan dengan Tuhan. Kita mungkin tetap aktif melayani, tetapi hati kita tidak lagi menikmati kehadirannya. Karena itu marilah kita menguji motivasi kita hari ini. Mengapa kita tetap setia melayani? Apakah karena Bapak Gembala? Ataukah karena teman-teman kita melayani? Atau karena memang kita melayani karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita? Orang yang memiliki hati Bapa tidak akan menghitung jasanya. Sebab ia tahu bahwa kesempatan untuk melayani saja sudah merupakan anugerah yang tidak layak ia terima. Kesetiaan yang sejati selalu lahir dari kasih, bukan dari keinginan untuk memperoleh penghargaan. Sebelum saya tutup renungan ini, mari sama-sama kita merenungkan. Apakah saya masih melayani sebagai seorang anak yang mengasihi Bapa? Atau diam-diam saya mulai berpikir seperti seorang pekerja yang sedang menuntut upah dan kenaikan gaji? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Ajar kami untuk kami lebih cinta Engkau. Bukan hanya kami mengenal Engkau secara sembarangan. Bantu kami, ajari kami Tuhan. Kami tahu gak gampang, karena kami seringkali banyak rasa iri hati kami terhadap orang-orang yang mungkin lebih dulu bertobat dan lebih terkenal. Kami lupa bahwa kami harusnya bersyukur karena kami masih tetap tinggal di dalam rumah Bapa, tinggal bersama Bapa. Bukannya malah kami mengukur kesetiaan kami dengan hal-hal yang fana. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau bertobat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.